Halo, berjumpa lagi dengan Mulyono Channel. Dalam video ini, saya akan menunjukkan cara membuat antena penguat sinyal untuk handphone. Antena ini mampu menangkap sinyal H+, 3G dan 4G. Antena ini bisa dipakai di daerah susah sinyal atau area blank spot. Langsung saja kita mulai membuatnya. Siapkan sebatang pipa kotak dari aluminium. Di sini saya mempergunakan pipa aluminium bekas antena TV. Kemudian kawat tembaga dengan panjang secukupnya. Diameter kawat tembaga ini 2 mm. Diameter dari pipa ini adalah 18 mm, dan panjangnya 850 mm. Tahap pertama untuk pembuatan antena ini, kita buat garis pembatas untuk elemen, dengan panjang 50 mm. Buatlah garis pembatas pada bagian depan dan belakang pipa sebanyak 14 buah. Kemudian buat 2 tanda titik pada masing-masing garis, sampai dengan garis ke-12. 2 titik ini adalah bagian yang akan kita lubangi untuk memasukkan kawat tembaga. Jarak antar titik ini adalah 6 mm. Buat juga titik yang sama pada bagian belakang pipa. Usahakan tanda titik ini sejajar depan dan belakang. Kemudian lubangi kedua tanda titik ini selebar diameter kawat. Untuk melubangi titik ini, saya menggunakan mata bor 2 mm. Lubangi titik ini sampai garis ke-12. Sehingga lubang hasil pengeboran lurus depan dan belakang. Tahap selanjutnya kita buat bagian elemen dari kawat tembaga. Buat elemen dengan panjang 110 mm, 120 mm, dan 130 mm. Masing-masing kita buat sebanyak 4 buah. Cara membuat bagian elemen seperti berikut ini. Buat pembatas tekukan dengan panjang 70 mm. Kemudian tekuk dengan bantuan obeng kecil atau sejenisnya, yang berdiameter 3 mm. Kemudian buat pembatas tekukan lagi sepanjang 120 mm. Buat lagi pembatas sepanjang 50 mm. Untuk menghindari kesalahan pemotongan, maka potong kawat sedikit lebih panjang dari garis pembatas. Berikut ini adalah ukuran masing-masing elemen.
Tahap selanjutnya pasang elemen pada pipa atau bung. Kemudian tekuk kawat pada batas tekukan yang sudah dibuat tadi. Kemudian potong sisa kawatnya. Untuk pemasangan bagian elemen, 4 baris pertama dengan elemen panjang 110 mm. 4 baris kedua, dengan panjang elemen 120 mm. Dan 4 baris terakhir dengan panjang elemen 130 mm. Setelah semua elemen terpasang, buat tekukan seperti pada elemen pertama. Sehingga hasilnya akan terlihat seperti ini. Tahap selanjutnya sambungkan ujung masing-masing elemen dengan menggunakan solder. Usahakan penyolderan rata dengan kawat, karena sebagian dari sambungan akan kita masukkan ke pipa. Setelah semua tersambung, dorong elemen ke tengah pipa. Kemudian atur jarak kiri dan kanan masing-masing elemen sama panjang. Atur posisi 4 elemen pertama sampai 4 elemen terakhir lurus. Agar elemen tidak mudah bergeser, beri sedikit lem super glue. Perakitan bagian elemen sudah selesai. Tahap selanjutnya kita buat bagian dipul dan reflektor. Ini adalah dipul, bahan terbuat dari kawat tembaga. Ukuran dari dipul ini, lebarnya 60 mm. Atas dan bawah sama, 60 mm. Dan tingginya 135 mm. Yang ini adalah reflektor, ukuran lebih besar dari dipul. Lebar dari reflektor ini adalah 110 mm. Dan tingginya adalah 150 mm.
Pada bagian tengah reflektor saya pasang penahan, agar reflektor diam saat dipasang pada boot. Ukuran bagian dipol dan reflektor adalah sebagai berikut. Dan cara membuat dipol seperti ini. Dari ujung kawat, buat ukuran pembatas sepanjang 45 mm. Kemudian bengkokkan sedikit, cukup dengan tangan saja. Lalu pada kawat berikutnya kita buat lengkungan. Kemudian buat tekukan lagi pada jarak 60 mm. Buat tekukan lagi pada jarak 110 mm. Buat tekukan lagi pada jarak 60 mm. Ukur kembali, pastikan ukuran dipol atas dan bawah sama 60 mm. Dan tingginya adalah 135 mm. Bagian dipol pertama sudah selesai, selanjutnya buat lapisan kedua. Untuk membuat lapisan dipol kedua, kita cukup mengikuti bentuk dipol yang pertama. Beri jarak 1 sampai dengan 2 mm antara dipol pertama dan dipol kedua. Kemudian potong bagian masing-masing dipol. Susun seperti ini. Kemudian sambungkan dipol ke satu dan kedua dengan solder. Sehingga dipol dapat berdiri dengan kokoh. Untuk bagian reflektor, cara membuatnya sama seperti membuat dipol. Lebar dari reflektor adalah 110 mm, dan tingginya 150 mm, buat sebanyak 2 lapis. Kemudian satukan dengan solder. Pada bagian tengah saya beri pembatas, agar reflektor tidak bergerak saat dipasang. Kemudian bagian atas ini berfungsi sebagai pengait dudukan. Tahap selanjutnya, siapkan kabel antena TV5C, kabel koaksial RG6 75 ohm. Selanjutnya pasang ujung kabel pada dipol. Kupas bagian ujung kabel sepanjang 30 mm. Kemudian satukan kabel serabutnya.
Jarak ujung kabel dengan batas pengupasan kabel adalah 30 mm. Sesuaikan dengan jarak celah pada dipul. Kemudian pasang kabel pada dipul. Bagian kawat menempel ke bagian atas dipul. Kemudian bagian serabut kabel menempel ke bagian bawah dipul. Pada bagian serabut kabel, bisa disambung dengan solder atau cukup dililitkan saja. Lalu bungkus dengan aluminium foil. Kemudian ikat dengan tali agar tidak lepas. Pemasangan kabel ke dipul sudah selesai. Tahap selanjutnya kita akan merakit bagian induksi untuk handphone. Karena jack ini tidak dapat dilepas, maka kita harus memotongnya. Kabel sudah saya potong. Lalu siapkan potongan kabel kawat tembaga dengan panjang 320 mm. Lalu kupas sedikit ujung kabel antena. Sambungkan ujung kabel antena ke kawat tembaga dengan solder. Untuk teman-teman yang sudah membuat antena ini, silakan tulis komentar Anda di bawah. Apakah antena ini berfungsi atau tidak? Silakan tulis juga kritikan dan saran Anda. Terima kasih. Perakitan bagian induksi sudah selesai. Tahap selanjutnya kita akan merakit antena. Pastikan elemen sudah lurus. Dan ini adalah dudukan untuk dipul. Atas dan bawah tingginya sama. Dudukan dipul ini saya buat dari rumah ballpoint. Kemudian pada bagian reflektor saya pasang plat aluminium. Aluminium ini berfungsi sebagai penahan reflektor, agar reflektor bisa berdiri tegak. Jarak dari elemen ke dipul adalah 50 mm, dari dipul ke reflektor juga sama 50 mm. Pada bagian boom ini sudah saya siapkan lubang baut 3 mm, untuk mengunci reflektor.
Kemudian pasang bracket. Bracket ini saya buat sendiri dari bahan baja ringan. Tahap terakhir kita pasang bagian dipul pada antena. Untuk pemasangan dipul saya buat sesimpel mungkin. Dipul cukup kita selipkan saja pada dudukan. Sampai di sini pembuatan antena sudah selesai. Antena siap untuk diuji. Jika teman-teman ingin memasang antena ini di luar ruangan, sebaiknya pada bagian sambungan ini dibungkus dengan plastik atau penutup berbahan isolator, supaya tidak terkena air ketika hujan. Dan hati-hati jika sedang musim hujan dan petir. Untuk hasil pengujian antena ini, teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya. Demikian video dari saya, semoga tutorial ini membantu dan bermanfaat. Jangan lupa untuk membantu channel ini berkembang, dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen dan share. Terima kasih.